Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin dari Anda KPM PKH ada yang mengalami saldo nol ketika proses pencairan bansos PKH. Nah, ketika mengalami saldo nol, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini saya sudah merangkum ya, ada 4 langkah yang bisa ditempuh ketika Anda mengalami saldo nol atau saldonya masih kosong. Kira-kira keempat langkah tersebut apa saja? Mari kita simak informasinya sampai tuntas dan mohon videonya nanti jangan di-skip ya, siapa tahu informasinya nanti bisa bermanfaat. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Nah, Sobat Netizen semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, mungkin saja ada dari Anda yang mengalami saldo bansos PKH-nya itu kosong atau nol ketika proses pencairan bansos. Namun yang perlu digarisbawahi pada video ini, di sini saya membahas tentang bansos PKH. Jadi bagi Anda yang mungkin saja ada yang mengalami bansos BPNT-nya atau sembakonya itu masih kosong, nah itu silakan Anda coba konsultasikan kepada pendamping BPNT atau pendamping sembako Anda masing-masing. Jadi di sini posisi kami yakni selaku SDM PKH, di sini saya mau sedikit sharing informasi atau sharing pengalaman apabila mungkin ada dari Anda KPM penerima PKH yang bansos PKH-nya itu masih kosong atau masih nol. Nah, di sini ada beberapa tahapan atau langkah yang bisa ditempuh oleh Anda semua ketika Anda mengalami hal tersebut. Namun sebelumnya juga perlu diperhatikan tentang penyebab saldo nol. Jadi ada beberapa penyebab kenapa kok saldo PKH itu dikatakan kosong atau nol. Yang pertama, KPM tersebut dikatakan sudah tidak aktif atau not eligible. Biasanya KPM tidak aktif ini dialami oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki komponen atau bisa dikatakan yang bersangkutan sudah tergraduasi ya, baik sejahtera ataupun mandiri. Penyebab saldo nol yang lain juga bisa diakibatkan karena KPM tersebut tidak melakukan transaksi atau pengambilan bansos selama 3 bulan. Selanjutnya, penyebab saldo nol juga bisa disebabkan oleh data yang dikategorikan anomali atau datanya tidak padan dengan Dukcapil. Nah, untuk beberapa penyebab saldo PKH kok masih kosong juga sudah saya informasikan pada video saya sebelumnya pada channel ini. Mungkin silakan Anda bisa simak di sana. Artinya, yang mengakibatkan saldo PKH itu kosong itu tidak hanya satu kasus. Jadi ada beberapa kasus yang perlu dicek secara berkala. Jadi apabila kasus yang pertama itu tidak memenuhi, ya harus dicek di kasus-kasus yang lain atau di faktor-faktor penyebab lainnya. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan fokus membahas langkah-langkah apabila Anda mengalami saldo nol. Di sini saya sudah merangkum 4 langkah, di mana langkah ini saya rangkum sendiri ya dari hasil analisa saya pribadi. Langkah yang pertama ketika Anda mengalami saldo nol yaitu silakan dicek apakah data Anda itu masih aktif atau tidak di dalam sistem. Pada langkah yang pertama ini, yakni cek keaktifan di dalam sistem, itu bisa dicek dalam sistem yang namanya EPKH. EPKH ini hanya bisa diakses oleh pendamping PKH Anda masing-masing. Jadi untuk mengecek apakah nama Anda itu masih aktif atau tidak di dalam sistem EPKH, silakan Anda berkonsultasi kepada pendamping Anda. Silakan ditanyakan dengan baik-baik apakah nama Anda atau kepesertaan Anda di dalam sistem EPKH itu masih aktif atau tidak. Apabila dalam sistem nama Anda itu masih aktif tapi Anda mengalami saldo nol, nanti kita akan lanjut di langkah yang kedua. Tapi apabila nama Anda sudah dipastikan tidak aktif di dalam sistem EPKH, jelas tentu bansosnya tidak bisa cair atau saldo nol. Karena data yang sudah tidak aktif itu tidak lagi dilakukan proses transfer bantuan kepada penerima itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Apabila data Anda itu masih aktif dan Anda masih mengalami saldo nol, kemungkinan langkah kedua bisa ditempuh, yakni cek apakah nama Anda masuk ke dalam data anomali atau tidak. Untuk cek apakah nama Anda masuk ke dalam data anomali atau tidak, sama seperti langkah yang pertama, yakni meminta bantuan kepada pendamping PKH Anda masing-masing. Silakan minta bantuan untuk dicek apakah nama Anda itu masuk kategori data anomali atau tidak, atau data yang tidak padan dengan Dukcapil atau tidak.
Jadi anomali itu ada banyak ya, seperti data yang tidak padan dengan Dukcapil, atau mungkin NIK-nya itu ganda, atau mungkin nomor KK-nya ganda, dan lain sebagainya. Jadi silakan dikonsultasikan juga kepada pendamping, apakah data Anda di dalam sistem itu terindikasi anomali atau tidak. Apabila terindikasi anomali, biasanya nanti akan dibantu oleh pendamping untuk diperbaiki dan diusulkan kembali dalam sistem perbaikan seperti itu. Apabila nanti data Anda dicek dalam sistem ternyata tidak ada anomali di sana dan Anda masih mengalami saldo nol, maka kita akan lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, apabila data Anda masih aktif dalam sistem, tidak anomali, tapi tetap aja saldonya masih kosong, mungkin saja langkah yang ketiga bisa ditempuh. Langkah yang ketiga yakni dicek apakah data Anda masuk di dalam data bayar atau tidak. Nah, untuk langkah yang ketiga, sama seperti langkah 1 dan kedua, tetap membutuhkan pertolongan atau bantuan dari pendamping. Karena data bayar atau SP2D itu yang pegang adalah pendamping Anda masing-masing yang didapatkan dari data bank. Apabila namanya tidak ada di dalam data bayar, maka benar saldonya masih belum masuk. Apabila nama Anda sudah masuk ke data bayar tapi saldonya masih kosong, ya nanti silakan dilaporkan ke pendamping agar dibantu dilaporkan, karena biasanya kalau namanya masuk dalam data bayar itu ya sekitar 90% lebih ya itu bansosnya bisa masuk. Tapi kalau ada yang tidak bisa masuk, nanti akan dibantu untuk dilaporkan apabila saldonya tidak masuk seperti itu ya. Berikutnya, apabila data masih aktif dalam sistem, tidak ada anomali, dan tidak ada di dalam data bayar, ada langkah yang keempat bisa ditempuh. Langkah yang keempat di sini adalah sabar. Langkah yang keempat yakni sabar ya, artinya kita memang harus sabar menunggu. Ya mungkin saja ya nama Anda itu memang belum masuk di dalam data bayar karena masih dilakukan proses pencarian selanjutnya seperti itu. Karena yang seperti kita tahu untuk bansos PKH pada tahap-tahap sebelumnya ya, seperti tahap 1, tahap 2, bahkan tahap 3 ini pencairannya itu tidak serentak semua cair ya. Jadi ada tahapan-tahapan atau termin-termin pencairan. Tahap 3 saja sampai detik ini informasi yang kami peroleh itu sudah ada 6 gelombang atau 6 termin pencairan di tahap 3. Dan untuk periode pencairan tahap 3 kan memang untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Siapa tahu ya, September ini itu ada pencairan PKH lagi untuk termin berikutnya. Ya siapa tahu, mudah-mudahan saja ya. Karena mengingat juga ada banyak KPM yang hingga saat ini saldonya mungkin saja masih kosong. Langkah yang keempat ini bisa ditempuh oleh Anda semua, yakni mohon bersabar terlebih dahulu. Jadi apabila data Anda masih aktif, tidak masuk data anomali, berikutnya masih belum ada di data bayar, maka langkah yang keempat yakni sabar menunggu dulu ya. Karena memang bansos itu sifatnya kan bantuan sosial, dan sifat bansos itu terkadang kan juga tidak selamanya kan. Artinya suatu saat bansos tersebut juga bisa terhenti seperti itu. Namun kami selaku SDM juga tetap mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi hak untuk KPM ini bisa tersalurkan secepatnya. Ya mudah-mudahan juga ada jalan rezeki bagi Anda semua. Nah mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait apa yang bisa dilakukan ketika Anda mengalami saldo nol bansos PKH. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kalau Anda memperoleh informasi yang bermanfaat pada video saya kali ini, silakan diklik jempolnya, diklik subscribe juga bagi yang belum, dan silakan dibagikan video ini di media sosial Anda semua. Saya Haris undur diri, ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.